Tapi kenapa? Cerita dong sama kakak. Kok kamu gak mau cerita sih? Kamu tuh kelihatannya fresh banget. Lihat nih kakak, masih kusut banget. Nanti aku cerita ya. Tapi kalau kakak kesini ya. Emang kenapa gak sekarang aja? I love you, Kak. Love you ada bontotku yang jelek. Apa? Mas, hari ini tuh kan kok makan duluan ya? Maaf ya mas. Itu namanya omelet India. Dalamnya ini bawang bombay, tomat, cabai hijau, ada jinten, pakai sedikit bumbu kunyit. Enak. Iya enak, tapi ini aku makan duluan. Aku bikinin telur lagi aja ya. Tapi telur biasa nggak apa-apa kan? Itu angkat aja dulu. Itu ada telepon. Iya Bas. Gak usah lah, ngapain kayak gitu. Gak perlu lah gue wawancara Gempa. Lagi normal gak sih? Ya normal dong, itu pasti ya, pasti gue bantuin kan? Gak perlu lah gue wawancara kayak gitu Bas. Halo, siapa tadi namanya? Bas. Bas. Saya suaminya Ariana. Hari ini Ariana akan datang ke acara talkshow kamu. Oke, jam 11. Oke, baik. Makasih, sampai ketemu di sana. Mas, aku bilang aku gak mau lah wawancara. Iya, emang kamu gak mau, tapi harus mau. Ini kesempatan kamu untuk memperbaiki nama kamu. Ya. Aku tahu. Aku yang salah. Aku mabuk. Aku gak peduli sama kamu. Waktu itu aku cuma pengen semuanya hilang. Termasuk kamu. Aku pikir kalau kamu pergi, hidup aku tuh bisa balik lagi kayak dulu. Bisa bebas lagi. Bisa pura-pura gak pernah terjadi apa-apa. Tapi sekarang, kamu hampir pergi beneran. Dan rasanya jantung aku juga ikut berhenti. Aku nggak tahu sejak kapan. Tapi aku mulai sayang sama kamu. Sekarang, aku takut kehilangan kamu. Aku takut kehilangan kamu lebih dari apapun. Aku janji, aku bakal berubah. Aku bakal jaga kamu. Aku akan jadi ibumu, sahabatmu, teman mainmu, personal stylist kamu. Lucu banget lagi yang ini. Gemes banget. Hei, anak mama senyum-senyum sendiri, kenapa? Mama udah lama loh ngeliat kamu kayak gini. Cantiknya mama.
Apa sih? Nih, lihat ya, Ma. Gemes banget kan? Gak ngerti. Aku tuh baru tahu, Ma. Kalau baju bayi itu lucu-lucu banget. Mainannya juga gemes-gemes banget lagi. Aku jadi keinget waktu aku kecil. Nih, Mr. Fluffy. Oh ya, aku juga udah list nama-namanya. Nanti mau bantuin aku pilih ya. Kamu tuh ngapain sih, Lat? Mam, aku tuh sempet bilang juga kan sama Mama kalau aku tuh gak mau hamil. Cuman karena kejadian semalam, itu yang bikin aku tuh sadar kalau aku tuh sayang sama dia, Mam. Aku siap. Aku siap, Mam. Siap apa? Aku siap jadi ibu. Menurut aku, ini tuh takdir kalau aku bakal jadi ibu muda. Radia, kamu tahu kan kalau kamu habis melahirkan nanti, kamu harus lanjutin kuliah kamu di Melbourne. Aku gak mau buat lanjut kuliah, Mam. Aku pengen aku ngebesarin anak ini. Dan aku juga gak mau kehamilan ini tutup-tutupin lagi. Ya, aku juga tahu sih, jadi single mom itu gak mudah. Tapi aku siap nanggung semua resikonya. Anak papa. Anak mama. Papa sama mama selalu ada buat kamu. Iya kan? Thank you, Pak. Mam. Ayo, kita bicara sebentar ya. Ma, apa sih, Ma? Kamu kenapa, Nat? Apaan ini? Kenapa? Apa sih? Ada apa? Ini gawat, kamu harus bisa ngomong sama Ladia supaya dia mau berubah pikiran dia. Ini bukannya kabar baik ya? Selama ini kita berpikiran Ladia itu akan depresi. Tapi ternyata kan sekarang Ladia bisa menerima kehamilannya. Kan kita nggak perlu nutupi lagi sama semua orang ya kan? Terus gimana? Gimana sama karir kamu? Gimana kalau semua orang tahu soal aib keluarga kita, Pak? Udah. Karir aku itu nggak ada apa-apanya dibandingkan keutuhan keluarga kita. Jujur ya, Ma. Sejak gempa kemarin, aku ngerasa dapat second chance. Papa pengen bisa punya waktu lebih banyak dengan kalian semua di sini. Jadi masalah karir, jabatan, kepilih nggak peduli, aku nggak peduli.
Memang mungkin belum waktunya. Terus kamu udah mau gini aja, selesai karir kamu. Terus gimana sama mimpi kita? Mimpi kita berdua. Gimana sama masa depan Nadia? Aku udah siapin semuanya jangka panjang, Pak. Aku mau dia jadi perempuan mandiri yang bisa sukses. Aku mau dia jadi perempuan yang bisa berdiri di kedua kakinya sendiri dan gak seumur hidup bergantung sama laki-laki. Laki-laki pelin-pan yang bikin dia menyesal di tengah jalan. Aku mau dia punya masa depan. Aku gak mau semua hancur hanya karena status dia sebagai seorang istri. Kamu tahu, Nadia tuh sayang sekali sama kamu. Dan dia bangga sekali dengan kamu sebagai seorang ibu. Pernah nggak kamu mikir bahwa dia memutuskan untuk jadi seorang ibu sekarang? Karena rasa bangganya dan sayangnya sama kamu. Kamu harus bisa urus ini semua. Gimana caranya? Tahu apalah dia soal urus anak. Dia aja masih anak-anak kok. Dan dia nggak pernah tahu bahwa menjadi seorang ibu itu bisa menghancurkan cita-cita dia.